Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Danik. Apa yang akan kita bahas hari ini itu adalah tentang titrasi asam basa. Sekarang kita akan bahas apa itu titrasi. Nah, untuk melakukan titrasi, alatnya seperti ini. Nah, kegiatan titrasi itu bagaimana? Kegiatan itu dilakukan adalah dengan menggunakan alat ini yang namanya buret. Ini yang panjang ini terbuat dari kaca dan ini ada ukurannya. Ini namanya buret. Isi dari buret ini adalah zat untuk penitrasi atau disebut titran. Jadi isinya di sini larutannya adalah larutan penitrasi atau disebut sebagai titran. Larutan sampel yang ingin kita uji berapa kadarnya atau kita pengen tahu berapa kandungannya zat yang terkandung di dalamnya, itu di sini ada di Erlenmeyer. Nah, di sini kita disebut sebagai titra. Nanti hasil untuk titrasinya. Nah, yang akan kita isi di sini nanti apa? Itu adalah larutan standar. Larutan standar adalah larutan yang konsentrasinya telah diketahui dengan teliti. Kenapa? Karena nanti akan kita gunakan untuk menentukan larutan yang lain. Nah, kegiatan seperti ini dengan cara meneteskan yang namanya titran ke dalam Erlenmeyer atau ke dalam larutan sampel secara tetes per tetes itu disebut sebagai titrasi. Nah, ini namanya kegiatannya adalah titrasi. Nah, ini masih lanjutan dengan larutan asam basa yang lalu. Jadi kalau ingin menentukan kadar asam atau basa, bisa menggunakan eksperimen menggunakan alat seperti ini. Ini namanya alat untuk titrasi. Oke, nah nanti dari sini, dari buret ini, kita akan menghasilkan berapa volume larutan standar yang dibutuhkan, yang nanti kita bisa olah, kita hitung untuk menentukan berapa konsentrasi dari larutan sampel. Nah, sekarang rumus yang akan kita gunakan apa? Rumus yang akan kita gunakan sebenarnya tidak asing. Rumusnya adalah ini. M1 kali V1 dikali valensi 1 sama dengan M2 dikali V2 dikali valensi 2. Ini rumusnya. Seperti rumus pengenceran, cuman jangan lupa ada pengalih valensi. Nah, valensi masih ingat ya? Kalau misalkan asam HCl, berarti ini valensinya berapa? Bisa dilihat dari jumlah H-nya. Oh, ini adalah valensi 1. Kalau H2SO4, berarti ini valensi berapa? Ya, bisa dilihat dari H-nya. Oh, ini adalah valensi 2. Kalau basa, NaOH, bisa kita lihat dari OH-nya. Ada berapa? 1 ya. Nah, ini namanya valensi 1. Misalkan basa yang digunakan adalah kalsium hidroksida, CaOH 2 kali. Berarti ini valensi berapa? Valensi 2. Bisa kita lihat dari jumlah OH-nya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan cobakan ke dalam soal. Nomor 1. Jika 10 ml larutan NaOH 0,1 molar tepat dititrasi dengan 20 ml larutan H2SO4, maka tentukan kemolaran larutan H2SO4 tersebut. Diketahui NaOH volumenya ada, molaritasnya ada, disuruh menentukan berapa M-nya atau molaritas dari H2SO4. Nah, sekarang rumus yang kita pakai apa? M1 V1 val1 sama dengan M2 V2 val2. Anggaplah ini yang NaOH, ini yang H2SO4. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalian mau tukar yang NaOH di sebelah kanan boleh, itu sama saja ya. Nggak usah, nggak masalah ya. Jadi nanti asalkan datanya jangan terbalik. Oke, sekarang kita isikan M-nya 0,1, V-nya 10, valensi NaOH, ya ini OH-nya ada 1, M-nya H2SO4 yang dicari, volumenya adalah 20 ml, valensinya H2SO4, ya di sini 2 ya. Oke, kalau mau nyari M2, berarti tinggal ini pindah ruas ke kiri, jadi bagi 0,1 dikali 10, 1.
dibagi 20 kali 2, 40. Ya. Nah, kalau mau membagi seperti ini, 1/4 berapa? 0,25. Ya, 1/4 adalah 0,25. Dibagi 10 lagi. Berarti maju komanya 1 lagi. Jadi 0,025 molar. Ya, ini hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita akan lihat untuk soal berikutnya. Soal berikutnya yang kedua kita akan bahas. Kita akan lihat contohnya. Perhatikan data titrasi asam basa asam klorida. Asam klorida, ini rumusnya apa? HCl, asam klorida. X molar, jadi X-nya atau molaritasnya belum ada. Dengan NaOH sebesar 0,2 M atau 0,2 molar. Berikut ini. Nah, ini data titrasinya. Ingat, titrasi itu minimal harus ada 3 data yang harus kita olah. Jadi nanti hasil volume larutan standar atau penitrasinya kita rata-rata. Nah, ini datanya seperti ini HCl, ini volume NaOH. Pertanyaannya adalah kadar dalam persen massa HCl dengan Mr 36,5 yang terdapat dalam 20 ml larutan asam klorida tersebut jika massa jenisnya adalah 1,2 gram per mililiter adalah. Nah, ingat ya, kalau mau menentukan berapa kadar menggunakan persen, kemudian ada data massa jenis, ya, kemudian ada data MR, ya, masih ingat ya, rumus apa yang kita pakai? Rumusnya adalah molaritas sama dengan 10 dikali persentase massanya berapa atau kadarnya, dikali rho atau massa jenisnya berapa, dibagi dengan MR. Jadi nanti kalau kita mau menghitung berapa persen, ingat ini sama ini yang silang tinggal dikali, kemudian sisanya buat bagi. Jadi nanti persen sama dengan M molaritas dikali MR dibagi 10 dikali rho. Oke, ini rumusnya. Nah, sekarang jadi pertanyaannya adalah M-nya belum ada. Nah, sekarang kita akan cari dari mana? Nah, sekarang kita nyari dulu pakai rumus M1V1 val 1 sama dengan N2V2 val 2. Nah, antara siapa? Antara HCl dengan NaOH. Nah, sekarang kita rata-rata dulu ya, berapa volume NaOH yang dibutuhkan. Jadi ini kalian jumlah, kemudian dibagi 3. Ya, jadi nanti volume rata-rata NaOH sama dengan 24 ditambah 23,8 ditambah 24,2 dibagi 2, dibagi 3, karena ada 3 data. Nah, berarti ini tinggal dijumlah dibagi 3, hasilnya adalah 24 ml. Itu yang akan kita pakai. Nah, sekarang kita akan masukkan ke dalam rumus. M1V1 val 1 sama dengan M2V2 val 2. Nah, anggaplah ini adalah HCl. Kita tulis ya di sini misalkan HCl biar tidak tertukar. Ini adalah NaOH. Nah, sekarang kita masukkan M-nya ini yang kita cari. Volumenya ini karena ketiganya dibikin sama, di rata-rata pun akan sama ya. Jadi hasilnya 20. Valensinya HCl berapa? 1. Sama dengan M2 itu adalah molaritas NaOH. Tadi 0,2. Volumenya rata-ratanya berapa? 24 dikali valensi NaOH 1. Jadi kalau mau nyari M1 sama dengan 0,2 dikali 24 dibagi 20 dari sini. Ya. Nah, 2 bagi 2 ini 10, ini 0,1. Berarti 0,1 dikali 24 adalah 2,4 dibagi 10. Berarti maju 1 komanya 0,24. Nah, kita masukkan datanya ke sini. Oke. Sekarang molaritas ini kita isi 0,24. MR-nya dari HCl adalah 36,5 dibagi 10 tadi tetapannya dikali massa jenisnya adalah 1,2. Oke, sekarang tinggal kita hitung. Ini yang bisa kita bagi yang mana ya? Misalkan ini kita kalikan kan hasilnya 12 ya. Jadi nanti 0,24 dikali 36,5 dibagi.
Nah, ini kalikan dapat 12. 24 bagi 12, 2. Jadi nanti di sini adalah 0,02. 36,5 kali 2 berapa? 70. Berapa itu ya? 73. Nah, ada 2 angka belakang koma, maju 2 angka. 1, 2. Berarti di sini. Nah, ini hasilnya. 0,73%. Oke, seperti ini contohnya. Nah, jadi nanti kalian bisa cobakan untuk soal yang lain. Untuk hari ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.